Menyebut Jokowi Fir'aun dan Antoni Salim sebagai korun, Cak Nun mendapat banyak hujatan dari publik, bahkan disumpahi politisi PDIP Ruhut Sitompul. Namun ia justru menikmati hujatan yang membanjirinya. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Cuplikan video ceramah Cak Nun tersebut telah menghina beberapa orang ternama di Indonesia, yakni Presiden Jokowi dan seorang bernama Antoni Salim. Sosok budayawan sekaligus pendakwah MH Ainun Najib alias Cak Nun tengah diterpa angin kontroversi gegara video ceramahnya yang viral. Kontroversi publik mencuat gegara Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Fir'aun dan menyinggung Antoni Salim dan 10 naga adalah penguasa perekonomian dalam negeri. Sosok Antoni Salim merupakan pribadi yang cukup ternama di tengah publik. Namun tak banyak yang tahu soal istilah 10 naga yang kerap diidentikan dengan Antoni. Antoni Salim adalah pemilik alias CEO Salim Group, sebuah perusahaan konglomerat yang memiliki segudang anak perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam bidang pangan. Beberapa anak perusahaan dari Salim Group adalah Indomie, Supermie, Sarimi, Bogasari, Bimoli, hingga Indomaret. Kekayaan Antoni Salim bahkan mendapat perhatian dari dunia luar, dibuktikan dengan namanya masuk ke dalam daftar Forbes. Mengutip daftar tersebut, Antoni memiliki kekayaan bersih yang ditakar sebesar 7,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 113 triliun rupiah. Lantas, apa itu 10 naga? Sebenarnya istilah yang tepat adalah 9 naga, yakni sekelompok konglomerat RI yang terdiri atas Antoni Salim dan 8 pengusaha ulung lainnya. Di Indonesia, Indomaret dikendalikan oleh PT Megah Era Raharja yang merupakan salah satu bagian dari perusahaan induk Salim Group. Bos dari perusahaan itu sendiri merupakan orang terkaya ketiga di Indonesia, yakni Antoni Salim. Indomaret juga terafiliasi dengan Indo Retail Makmur Internasional, di mana Antoni Salim memiliki 25,30% saham pribadi di dalamnya. Kemudian PT Megah Era Raharja juga memegang 25,14% saham. Namun pemegang saham terbesar adalah Hanawel Group, yakni 39,35%. Walau demikian, jika di total pemegang saham terbesar DNET tetap Salim Group, yakni akumulasi dari saham pribadi Antoni Salim dan PT Megah Era Raharja. Saat ini Indomaret memiliki sekitar 20.000 gerai di seluruh Indonesia sejak pendirian pertamanya pada 1988. Di samping Indomaret, DNET juga memegang kendali atas retail lain, yakni gerai ayam goreng cepat saji KFC, dan Nippon Indosari Korpindo yang memproduksi sari roti. Kekayaan Antoni Salim tercatat 8,5 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 126 triliun rupiah. Tidak hanya Indomaret, Antoni Salim juga berinvestasi dalam sejumlah lini bisnis yang dinaungi Salim Group. Dua yang paling besar adalah PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bogasari Flour Mills. Beragam produk beredar di masyarakat lewat dua perusahaan ini. Di sektor mie instan, PT Indofood terkenal dengan produksi Indomie yang diekspor ke seluruh dunia. Selain itu ada pula Sarimi dan Supermie. Laporan pada 2009 perusahaan ini bahkan mencatat laba bersih 2 triliun rupiah. Kemudian Bogasari juga terkenal dengan produk tepung terigu seperti Bogasari Segitiga Biru, Kunci Biru, dan Cakra Kembar. Bahkan minyak goreng Bimoli dan mentega Simas Palmia adalah produk hasil inovasi Antoni Salim. Di akhir 2021 lalu, Antoni Salim tercatat dalam daftar 20 pengusaha tersukses versi majalah Fortune. Dia dianggap sukses dalam inovasi bisnis bidang retail dan pangan. Kini Antoni juga dikabarkan tengah mengincar sebuah perusahaan gula di Filipina. Istilah 9 naga ekonomi Indonesia kerap terdengar di kancah perdagangan Indonesia.
Istilah tersebut disematkan kepada orang-orang yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Lantas, apa itu 10 naga? Sebenarnya istilah yang tepat adalah 9 naga, yakni sekelompok konglomerat RI yang terdiri atas Antoni Salim dan 8 pengusaha ulung lainnya. Diduga tambahan satu sosok 10 naga yang disebutkan oleh Cak Nun adalah Presiden Jokowi. Adapun 8 naga RI lainnya adalah Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofian Wanandi, Jacob Sutoyo, James Riyadi, Tommy Winata, dan Datuk Sri Tahir. Istilah 9 naga tersebut juga identik dengan rezim Orde Baru, sebab beberapa sumber menyebutkan ke-9 orang tersebut sangat berpengaruh dalam percaturan politik RI berkat kekayaan mereka yang melimpah. Tak heran jika Antoni Salim masuk ke dalam grup 9 naga tersebut, sebab dirinya memiliki kekayaan bersih yang berlimpah berkat bisnisnya yang senantiasa berkembang. Adapun Antoni Salim memiliki perjalanan karir yang penuh dengan lika-liku. Bisnis Antoni Salim sempat mengalami keterpurukan saat krisis moneter 1998 silam. Kejatuhan yang dialami oleh Antoni membentuknya untuk menjadi seorang pribadi pebisnis yang bertangan besi. Cak Nun kini tengah menjadi sorotan publik lantaran ceramahnya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Pada saat memberikan ceramah di kajian Ma'iyah, Cak Nun blak-blakan menyebut Jokowi seperti Fir'aun. Budayawan ini juga membandingkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Mbak Haman. Bukan hanya menyinggung Jokowi dan Luhut, Cak Nun juga mengungkapkan jika Indonesia juga telah dikuasai oleh Korun, yakni pengusaha Antoni Salim. Dalam ceramahnya, Cak Nun juga menerangkan jika seluruh sistem di pemerintahan telah diambil alih oleh Jokowi dan Luhut. Pernyataan Cak Nun ini pun sontak saja menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, salah satunya oleh politikus Muhammad Guntur Romli alias Gun Romli. Anggota DPR RI fraksi PKB Lukman Hakim menilai bahwa pernyataan Cak Nun yang menghina Presiden Jokowi tersebut tidak perlu dipolisikan. Saran saya kepada pihak-pihak yang berencana melaporkan Cak Nun ke polisi, diurungkan saja. Kata Lukman kepada wartawan Selasa 17 Januari 2023. Ia mengatakan Cak Nun dengan segala kritik-kritiknya tak perlu disikapi secara berlebihan. Justru hal tersebut dianggap sebagai bagian dari membangun bangsa. Kehadiran Cak Nun dengan kritik-kritikannya yang tajam adalah kekayaan bagi proses bangsa ini membangun kematangan, ungkapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan jika ada pihak yang berencana mempolisikan Cak Nun karena pernyataannya dianggap tidak memahami esensi. Menurut saya, mempolisikan Cak Nun berarti tidak memahami esensi kebudayaan sebagai jalan memperbaiki peradaban. Zulfan Lindan mengungkapkan bahwa pernyataan yang diutarakan oleh Cak Nun tersebut asal-asalan dan sudah di luar batas kewajaran. Ia pun menduga bahwa pernyataan tersebut merupakan pesanan dari suatu kelompok tertentu. Politisi senior ini lantas berujar bahwa tujuan dari ceramah yang dinilai merendahkan Jokowi ini memang sengaja untuk mendegradasi orang nomor 1 RI tersebut. MH Ainun Najib jadi ngawur, memprovokasi jemaah dan kelihatan sekali ada pesanan dari kelompok-kelompok tertentu untuk mendegradasi sosok seorang Presiden Jokowi. Pada dialognya, Zulfan Lindan lantas menerka-nerka alasan mengapa Cak Nun berani menghina Jokowi dengan menyamakan sosoknya seperti Fir'aun. Kekinian, Cak Nun sedang menjadi sorotan publik lantaran ceramahnya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Politisi PDIP Ruhut Sitompul turut mengomentari ucapan Cak Nun yang menyamakan Presiden Jokowi dengan Raja Fir'aun. Ruhut meminta Cak Nun untuk diam ketimbang banyak berkomentar. Ruhut meminta Cak Nun tidak perlu berbicara banyak yang malah akan merugikan dirinya. Kalau misalkan tidak berdiam diri, menurut Ruhut malah akan menjadi bumerang bagi Cak Nun yang kini tengah mendapatkan sorotan lantaran ucapannya tersebut.
Menurut Ruhut, yang terjadi pada Cak Nun adalah contoh dari seorang budayawan berbicara soal politik. Padahal menurut Ruhut, politik bukanlah menjadi ranah Cak Nun. Ceramah itu pun lantas viral dan mendapat banyak respon dari politisi, pegiat media sosial, dan masyarakat yang pro maupun yang kontra. Lantas, bagaimana tanggapan dari Cak Nun sendiri? Nama Cak Nun atau MH Ainun Najib kini sedang ramai diperbincangkan lantaran potongan ceramahnya yang menyebut Jokowi seperti Fir'aun. Setelah potongan ceramahnya viral, Cak Nun masih aktif mengisi kajian rutin Mocopat Syafaat di Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Cak Nun mengakui bahwa saat ini ia sedang merasakan penderitaan, tapi ia mengaku juga menikmatinya. Tak mau terpancing dengan perdebatan di sosial media, Cak Nun menyarankan agar jemaah Ma'iyah lebih baik tidak ikut campur terkait yang sedang terjadi. Sebaliknya, Cak Nun meminta agar lebih baik mereka introspeksi dan menumbuhkan diri dari kejadian tersebut untuk masa depan. Itulah profil Antoni Salim dan serba-serbi ceramah Cak Nun yang viral. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.